dituntun untuk persatuan dan kesatuan dan menjaga dalam status NKRI. Saya rasa untuk masa depan kami saling kenal, saling kenal satu sama lain untuk membangun daerahnya masing-masing dan saling komunikasi. Itu yang diharapkan oleh pemerintah kita, Pak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami, daerah masing-masing tetap kami laksanakan, dan juga kita tahu bahwa kami adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Seperti itu. Ada kesan-kesannya nggak sih Pak ikut pelatihan semi militer di Akmil Magelang sendiri, kan pelatihannya ada latihan baris berbagi juga, apel dan lain sebagainya, ada kesan-kesannya juga nggak sih Pak? Ya, sepertinya saya bilang tadi, kita dituntun untuk menjaga demokrasi dan setia kepada NKRI, jangan pecah belah seperti hal-hal yang kejadian ya beberapa lama kemudian. Kita dituntut seperti itu. Kita komit, semuanya komit, karena semua bupati wali kota kita tetap itu semua kebersamaan. Untuk membangun sebuah negara baru. Makaji Huronyo sangat tersesali mengulang belum kali kedua dah iban cara atau program untuk selanjutnya pun ada pi tak jalan secara kasat mata tak jalan betul-betul real betul-betul bakren tak jalan ni masalahnya nyamban mentu nyambak. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kita pegang. Izin Tengku, mungkin beberapa yang karena kan karena memang dari Habib yang disinggung, tapi Long lebih melihat bahwa secara holistik pada kejadianan bukan sekedar kubu bre fakta sejarah, tapi tak dapati memang berapa oleh balang cenderung to lah dengan Indonesia lah dengan. Fakta sejarah bejo dah pegang. Di Nagan Raya Habib Sendagana mendeklarasikan diri sebagai republiker sejati. Ini kan fakta sejarah sih. Jadi mungkin harus longing berehom a lot of mistake. Dia pegat bela kesalahan. Dia banyak melakukan kesalahan. Tapi di sabuh sisi kan, di pelajaran di akhir hayat dia kan dikurut sih, kurang sadar sih. Tapi dalam konteks bukan yang gagal adalah memang kasusnya kompleks, bukan sekedar faktor non oleh balang mata yang terlalu over atau agresif lah, melakukan pemberontakan terlalu agresif pendekatan dengan republiker pada masanya. Tapi kenyataannya banyak republiker di Aceh yang berasal dari kalangan bangsawan. Contoh bejo lagi Habib Senaga di Nagan Raya. Dan setahu ulun watean di awal pasca penahanan Sultan Aceh Sultan Daudnyan matang le bangsawan-bangsawan yang di wilayah barat yang watean matang bisa lah dijadikan pondasi. Cuman watean faktor dia adalah tengok review kiban beda aja bangsawan Aceh dengan bangsawan Melayu di wilayah Semenanjung. Tengok kurang istilah ji pendidikan barat dah. Akulturasi mungkin tengok bagi long review adalah terlalu agresif dengan Belanda watean. Tapi menjadi bumerang. Misalnya kerajaan Aceh, bangsawan Aceh terlalu agresif dengan Belanda, tapi jadi bumerang. Tengok tahu berkaca dengan apa yang terjadi di Kesultanan Melayu yang di Semenanjung. Awalnya matang kerjasama dengan Inggris, justru anak-anak ji, keluarga ji terwesternisasi lah, punya bahasa keren ji. Pulang lagi kasus di Thailand, keluarga bangsawan ji berhasil mengadopsi lebih modern yang di akhir abad 18, abad 19. Makanya tanging Acehnya harus tanging secara keseluruhan ji. Anjir
tengok terlalu tak pertimbangkan persoalan-soalan ohnya cuma posisi kaum santri yang terlalu republikan katanya. Tapi menyalungi di internal bangsa pina kesalahan. Kena kesalahan yang mungkin terlalu agresif hana integral katanya dengan dunia barat. Padahal seandainya tengok bangsawan tengok di akhir abad 18 abad 19 le yang terasimilasi ataupun mungkin secara politik di lebih pro dengan barat katakanlah. Yang mungkin akan melahirkan sejarah alternatif yang lain di Aceh. Mungkin lagi yang tunggu RMS. Betul, yang rom pegahnya betul. Jadi ulai balangnya terbagi dua. Ulai balang yang berpihak kepada Belanda, nah tapi hana le yang ada pegah hero ni bukan hana, nah terbagi dua aja. Pakan le terbagi dua. Tekunya Arifnya adalah salah siro residen Aceh yang pun residen Acehnya ada oleh Belanda setingkat gubernur. Jadi yang ulai balangnya ada kepakil Belanda, nah kan hana yang tapi yang leji yang fakta sejarah ji Daud Cumbuk melawan daripada untuk mempertahankan kerajaan Aceh ini daripada dua pegat NKRI. Ya sejarah ji laginya fakta sejarah ji dimele da Abu Beris santri-santrinya kalahkan ram pemahaman Islam nyekar pegah Islam urang Acehnya hana pak pegah Bali. Walaupun hana semayang menyebabkan pegah Islam kada ganggu tidak tu. Lo memang negara pegahnya hana bantah. Ya memang perkara yang betul-betul yang kata kau tumsi jinau. Tapi menyatu nama uronyo ni keraju RI-nya yang untuk terpegah haji untuk iganggu ke bancara merotot perkara santri no ya Aceh nya kanyan kai betul. Ya amban. Tapi santrinya mentang itim perkuatkan menteri terima bantuan yang berangki perangkapan tetap saja ulama bertiwaknya. Jadi ada satu mungkin pandangan dalam hal sejarah ini yang tidak tertulis banyak dalam sejarah. Di antaranya kepentingan dari Belanda dan sekutu Amerika bersama Inggris terhadap bagaimana menghancurkan kekuatan Islam Aceh ini juga perlu dibahas. Jadi fakta menunjukkan bahwasannya ada peralihan kekuasaan kepada Soekarno terhadap kebijakan Belanda dan sekutu yang ada untuk di Indonesia. Ini jarang kita membicarakan hal ini. Di mana Aceh adalah bagian yang sangat serius diperhatikan dalam hal pengaruh dari kekuasaan Barat terhadap Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi target untuk menghancurkan Aceh ini memang udah target bersama. Bukan hanya kepentingan Soekarno pada saat itu, tapi juga kepentingan sekutu pada saat itu. Inggris, Amerika, dan Belanda juga mengharapkan hal itu terjadi. Makanya ada skenario-skenario yang memang sudah dibangun mereka lebih awal dengan hadirnya Sanogranyo di Aceh, ditambah dengan munculnya Daud Brue. Itu kan proses-proses yang kita harus dalami. Nggak bisa sekali kita menjelat sejarah nih di fase itu aja. Nah, ini menjadikan satu penegasan bahwasannya ada peradaban yang memang harus dihilangkan. Fakta kita lihat dengan munculnya, hancurnya Kesultanan Turki dan hancurnya Kesultanan Aceh ini berdampak pada gerak dari kekuatan Islam di global. Fakta itu. Artinya apa? Ada skenario besar ini, bukan skenario sederhana ini. Bukan sekedar cerita ada orang yang pingin jabatan, enggak. Itu kan orang-orang yang dimanfaatkan saja. Betul. Tapi ada grand skenario memang di luar catatan kita. Yang ini harus kita pahami, grand skenario ini. Skenario besar ini yang harus kita pahami. Kenapa? Kebencian Barat terhadap Islam itu dari dulu.
Kebetulan ada orang-orang yang bisa digandeng. Untuk sekarang pun Habib, skenario itu masih berlaku di sini. Ya, Maka kita ini tidak bisa mencapai kemerdekaan, itulah dia. jadi jangan kita melihat pada satu level melihat persoalan Aceh ini, karena udah dari dulu-dulu dihadirkan kehancuran ini, mulai dari Sanobranyo, sebelum Sanobranyo juga sudah hadir. Namun ini kan catatan sejarah yang sulit untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. Bang RMS, sejarah membuktikan yang bahwa Acehnya dalam bingkai negara kesatuan yang terkuat ulama. Nyoba intrik tak kalanya no. Yang Lu ada kedua, sepakatnya, lu ada sepakat dengan drone pegahnya. Kenapa ke? dengar le alasan alasan lo baga. Karena dalam halnya uronyo yang dibentuk di Indonesia uronyo yang sangat tatai putun kan ulama. Ulamanya beraki berengkaban dipegah war satu lambia. Karena orang Aceh ada nama fanatik agama 100%. Dalam hal uronyo yang total secara takalan uronyo itanyo yang perkuat sistem kebangsaan Pancasila di Aceh yang ulama. Beserta pengikut-pengikutnya termasuk yang bantu-bantu Pancasila di Aceh. Nyan tak kunci je. Tanya hanjut, Lu hanjut cita kata tak peduk garis Nyan haji jadi- lagi nyan. jadi Menteng jemaah Dr. Reza Banjur nih. yang menteng. Lanjut Habib. Iya. Jadi Tanyo Haji takun lagi nya mendefinisikan lagi nya bahwa Sanji karena ada kelompok-kelompok ulama juga pada saat itu yang mempertahankan kedaulatan Aceh. Maka ji lum pegah hilung uronyo bet tak satukan ulama yang bawa tergolong mendungkon na kelompok-kelompok si yang disersi perkara ulama yang betul-betul kerja ke negara Aceh. Ya. Jadi Yang ban tak pilah-pilah uronyo. Karena prinsipnya kasus per kasus di Aceh kompleks. Tulen gara-gara diperlakukan oleh budaya-budaya barat. ya. Okey, benar Tengku Madi dan RMS kembali ke tema balik benar bahawa dari sebuah negara menjadi sebuah provinsi. Berarti kan dalam hasil cerita orang-orang tayo, nyo dah simpulkan bacut bahawa terlibat pihak Wahabi berarti memang lagi cerita orang-orang ni so alah ketua belum bisa. Jadi benar. Dalam cerita orang-orang ni terjadinya Sabah negara menjadi Sabah provinsi yang terlibat awak Wahabi dalam kasusnya. Nyomenan ku RMS. Betul. Dikarenakan menojinya mandum disusupi bukan hanya di dalam sejarah Daweri, di dalam sejarah kerajaan Aceh kedua yang lagi lombegah beno. Hamzah Pansuri di Koh Daku, anak ke Raja Sultan di Koh Daku, nyan mandum mekait di dalam nyanyian politik nanti. Jadi nyo mandum nak begah li Habib beno mensangkut mandum dari zaman dulu tu gino. Maka katanya harus apa ni dan gure katanya harus ada pun sanad di. Dia pakai serban menteng bak katanya ada pun umanya ulama. Ya bangkan umanya malimnya ada pun sanad ji hanatro. Ya harus ada pun sanad sanad ji. Yang tungkunyan sanad ji. Ya harus ada pun katanya sanad ji. Ya makna sanad ji nyan makna sanad sanadnya mesangkut dengan Rasulullah berarti ji nyan pemahaman ji hana sesat. Hana untuk menghancurkan agama Droji nyamban. Nyamanan balung Mardan ataupun Putra Mahkota. Okey. Tengku 6 blok. Naga Ziplo, lupa kami lah. Ya yang mulia, mengangkat dengan sejarah Hurun ini luar biasa. Tuan Haji Damah Lirawan baca tentang terkumpulnya Wahabi dengan Daud Berain untuk menghancurkan negara Aceh dari Sabah negara menjadi Sabah provinsi. Kiban pendapat baru ni 6 blok Ini yang sebetulnya harus dipilah. Ini yang sebetulnya harus dipilah.
Pu Wahabi, Pu Aswaja kan. Ya, Pu Kristen. Nya harus dipilah nah. Di saat dah pegah Aceh yang takja yang suku berbangsa yang sangat besar yang kamu saho di Aceh. Bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa India yang saho di Aceh. Dan ratusan suku yang boleh dipegah yang kagak ada. Makanya mata ada pegah sejarah itu kan. Hamda doho pipung. Ya, ni mata ada baca sejarah. Duju imajinasi yang angkan-angkan. Ya, lagi tak pegah di dalam syurga. Imajinasi itu dalam syurga ke bang. Naboh timon duju ke mata tu. Ke? Ya, tinggal ketik jaro truh juga nyamban mata tahayal. Menanti berbicara sejarah. Mata perang dengan Belanda langsung ini tamu perang full dengan Belanda. Murni perang dengan Belanda. Berhadapan luar biasa ini tu tengok kehadang Belanda. Ya, mata tahayal. Yang kenyan yang salah. Sebetulnya ji, perang bangsa Aceh, yang ke bangsa Aceh. Ya, Mana ada perang dengan Belanda? Makanya Belanda Belanda latih. itu cukup Belanda. juga peranan. Ada nama Dengar, pembantu. Dengar deh. Belanda terus kena Aceh dilatih bangsa Aceh untuk jadi tentera Belanda. Ya, digaji. Bak administrasi pun dia digaji masanya yang salah Hindia Belanda dan dibuka rumah sekolah lom. Bahkan lepas kita mengenal Aceh, sedangkan awaknya cukup mereka bekerja sama dengan Jawa. Penjajah beda dari begah. Bekerja sama dengan Jawa. Maka cukup trek naik di Pulau Jawa. Ya. Bahkan berhasil hidup di Pulau Jawa yang berbegah. Karena raja-raja yang ada di Jawa paduk-paduk boh yang nak kekuatan besar mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, dihinan kai bipung Belanda, maka Belanda berhasillah jajah di pulau-pulau di sekelilingi oleh Pulau Jawa seperti Sumatera dan pulau lain. Bersih lagi kejadian di Thailand. Pekan Thailand hanya dijajah karena bekerja sama dengan Inggris. Ya, ibipung militer yang di Thailand. Maka untuk menjajah pulau di sini oleh pulau di Thailand. Menanci perkara di Aceh. Di Acehnya yang berpegah kontrol Belanda kerodi. Pada dasarnya. So kalau terus berkenan Belanda kena Aceh, cukup jai ke elit-elit masyarakat Aceh yang hanya galak ke sistem kerajaan diaduk runding di Jawa. Iban cara pasukan Belanda butuh kena Aceh. Yang udah terpulai sejarah. Ya, kah? Makanya sebelumnya kan berpegah bangsa Acehnya dihantam pun putra pertahanan Aceh, putra pertahanan Aceh, yaitu Portugis. Pada zaman dulu lom. Ya, karena wilayah Aceh, Sumatera masanya Portugis, yang wilayah Jawa Belanda. Ini pada terpulai. Walaupun hanya dikuasai Ubena pulau. Ya, sedangkan Jepang yang saboh antara blok barat dengan blok timur yang pada berah. Makanya Portugis, Turki, Jepang yang saboh. Amerika, Belanda, Inggris yang saboh awaknya. Makanya yang pancul sistem kerajaan Aceh lih gepe perang atau Portugis budi yang jecok di perang Raja Aceh. Urang Aceh yang dalam terus Belanda kan. Dalam terus Belanda. Untuk menghancurkan sistem kerajaan. Yang murni mentang urang Aceh. Yang anak galak ke sistem kerajaan. Inang terjadi perang yang luar biasa. Perang saudara. Lebih parah daripada perang Cumbu. Yang urung-urung tepu. Ya, duduk terus bantuan dari Belanda. Ya, terus bantuan dari Belanda. Makanya bantuan yang pun dari Belanda kan di Banda Aceh pusat. Kerana sistem kerajaan. Ini pusat kota yang berbeda. Berhasil dihantam. Ya, makanya Raja Aceh kembali lemah dasar.
hubungan dasar, masalah ekonomi dan militer maupun perdagangan. Kembalilah ke Jepang. Ya, Jepang ke Yaktron dari Jepang. Memang Jepang karena di Asia yang berpegah. Nah, tempat-tempat dikuasai oleh Jepang, yang lepas nama oleh Belanda. Maka di Jepangnya wilayah pasir. Kem Jepang yang paling besar. Jepangnya hanya rombak aja sistem kerajaan. Sedangkan Belandanya memang dirombak sistem kerajaan. Memangnya perang dunia kedua, perang sistem, hancurkan sistem kerajaan. Ya, urung-urung yang ingin kekuasaan yang berpegah karena Hamdat Opi kan gak hantam siro-siro raja. Ya, yang hantamnya raja-raja kecil. Yang perang saudara sebelumnya terbentuk Aceh dan Darussalam. Yang terjadi perang antara raja-raja kecil. Raja kecilnya itu bangkit kembali untuk melawan. Ya, boleh tepu. Makanya sejarah yang betul, nah sejarah antara perang pasir dengan perang Pidia. Pedir. Ini kembali hadam dari perang dunia pertama sampai sekarang. Maka Dino yang kuasai Dino yang berpegah Muntro. Muntronya yang dibunuh oleh Belanda. Maka tudunglah kantor Muntro yang di Banda Aceh. Bak 2000 di perdamaian. Ya. Nekalang kantor-kantor di mentang kantor-kantor di mentang pro barat Amerika. Dan Timur Tengah. Maka yang berbicara perang blok antara blok barat dan blok timur. Luar biasa. Meno. Negara blok oleh Bacun. Jadi kau sejarah tu dah pegang sejarah. Bek nekait kino le ngomongan